Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Alvinda Ayu Prasika Dewi. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu malaria. Understanding Malaria a Global Health Challenge. Jadi, di sini kita akan membahas malaria sebagai tantangan kesehatan global dan dampaknya di masyarakat dunia. Kemudian, what is malaria? Apa sih itu malaria? Yang pertama ada parasitic disease caused by Plasmodium species. And number two, vector-borne, transmitted by infection female Anopheles mosquitoes. Number three, global distribution, endemic in tropical and subtropical regions. Jadi, malaria ini adalah penyakit parasit yang disebabkan oleh spesies Plasmodium, terutama pada P. falciparum dan P. vivax. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Nah, malaria ini banyak ditemukan di wilayah tropis dan subtropis, termasuk beberapa negara di Asia, Afrika, dan Amerika. Kemudian, slide yang ketiga, yaitu ada siklus hidup malaria. Siklus hidupnya yang pertama ada mosquito injects sporozoites, kemudian sporozoites multiply in liver, kemudian ada gametosis taken up by mosquito, kemudian ada merozites infected blood cells. Jadi, proses penularan malaria ini yang pertama ini nyamuk. Nyamuk yang terinfeksi menyuntikkan sporozoid ke tubuh manusia. Kemudian sporozoid ini berkembang biak di hati tanpa gejala awal. Nah, kemudian parasit berubah menjadi merozoid dan menyerang sel darah merah sehingga muncullah gejala. Nah, sebagian parasit ini menjadi gemtosit yang kemudian diambil kembali oleh nyamuk saat menggigit manusia lain. Nah, siklus ini yang menunjukkan bagaimana malaria dapat terus menyebar antara manusia dan nyamuk. Kemudian next, slide keempat. Di sini, symptoms and diagnosis, gejala dan diagnosis. Nah, gejala umum malaria ini meliputi common fever, chills, headache, sweats, fatigue. Yang kedua ada severe anemia, respiratory distress, cerebral involvement. Yang ketiga ada diagnosis, rapid diagnosis test. Kemudian ada importance, early detection saves lives. Nah, di sini gejala umum malaria ini meliputi ada demam, kemudian menggigil, sakit kepala, berkeringat, kelelahan, pada kasus berat dapat terjadi anemia. Nah, anemia ini terjadi gangguan pernafasan, gangguan pada otak, atau malaria cerebral. Diagnosis ini yang dilakukan melalui rapid diagnosis, pemeriksaan mikroskopis darah, deteksi dini sangat penting karena dapat menyelamatkan nyawa pasien. Kemudian, slide selanjutnya ini membahas tentang treatment strategis. Nah, jadi ini adalah strategi pengobatan. Pengobatannya yang pertama ada first line therapy, kemudian ada severe malaria, kemudian ada relapse prevention. Nah, jadi pengobatan utama malaria ini menggunakan ACT, artemisinin based combination therapies. Untuk malaria berat digunakan artesunat suntik disertai perawatan pendukung seperti transfusi darah bila diperlukan. Kemudian pada malaria akibat P. vivax digunakan primaquine atau teranoquine untuk mencegah
kekambuhan. Namun, pada pasien harus menjalani pemeriksaan G6PD terlebih dahulu agar aman menggunakan obat tersebut. Kemudian next ada prevention is key. Nah, ini cara pencegahan, langkah penting dalam mengurangi penyebaran malaria. Yang pertama ada bed nets, kemudian indoor spraying, kemudian prophylaxis and behavior. Jadi, itu yang pertama ada penggunaan kelambu. Penggunaan kelambu berinsektisida, kemudian dilakukan penyemprotan insektisida di dalam rumah, kemudian penggunaan obat pencegahan bagi pelancong, kemudian pemakaian lotion anti nyamuk dan pemasangan kasa atau jaring. Nah, langkah-langkah ini yang membantu mengurangi kontak manusia dengan nyamuk pembawa malaria. Next, di sini ada Global Impact, Burden and Challenge, dampak global dan tantangan. Dampak global dan tantangan di sini yang pertama ada high burden, kemudian yang kedua ada drug and insecticide resistance, kemudian health system. Sorry guys. Kemudian yang keempat ada climate and conflict. Jadi, malaria ini masih menjadi masalah besar di dunia. Itu karena yang pertama itu adanya jumlah kasus masih sangat tinggi, terutama pada anak di bawah 5 tahun. Kemudian yang kedua munculnya resistensi terhadap obat dan inseksida. Kemudian ada sistem kesehatan di beberapa negara masih lemah dan perubahan iklim dan konflik meningkatkan resiko penyebaran malaria. Nah, ini yang menekankan bahwa malaria bukan hanya masalah medis, tetapi juga masalah sosial dan lingkungan. Next, slide ke-8, ada progress and innovation. Jadi, ada beberapa perkembangan terbaru dalam penanganan malaria. Di sini ada vaksin, kemudian genetic tools, kemudian ada digital surveillance. Jadi, yang pertama ini dalam penanganan malaria ini yang pertama vaksin RTS dan kandidat vaksin baru menunjukkan hasil yang menjanjikan. Kemudian ada penelitian teknologi genetik untuk mengendalikan populasi nyamuk dan adanya sistem surveillance digital yang memantau kasus secara real time sehingga respon bisa lebih cepat dan tepat sasaran. Inovasi ini yang memberikan harapan dalam upaya eliminasi malaria di masa depan. Next. Slide yang terakhir. Nah, di slide yang terakhir ini kita membahas langkah utama dalam penanggulangan terhadap 3 fokus utama. Yang pertama ada surveillance and care, kemudian vector control, kemudian ada sustain komitmen. Jadi, terdapat 3 fokus utama. Nah, surveillance and care ini ia meningkatkan deteksi dan akses pengobatan. Kemudian ada sustain komitmen. Jadi ini menjaga dukungan pendanaan kebijakan dan penelitian. Kemudian ada vector control di mana ia memperluas penggunaan alat pencegahan dan menyesuaikan strategi terhadap resistensi nyamuk. Kemudian pendekatan terpadu dan dukungan berkelanjutan ini sangat diperlukan untuk mencapai eliminasi malaria. Nah, selesai deh. Jadi begitulah penjelasan saya tentang apa sih itu malaria. Dan see you next. Bye-bye.